sekali perubahan sejak Ibu mengajar di SMK 8 yang dari awal itu dari tahun 2002 itu Ibu mulai mengajar di SMK 8. Dari awal itu berbeda banget dengan sekarang, apalagi kurikulumnya itu sudah mulai berkembang dari KTSP ke K13, langsung masuk lagi ke kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Nah, di sini perbedaannya dengan sebelum-sebelumnya itu mulai berinteraksi dengan teknologi. Nah, sekarang kan sudah banyak proyek-proyek praktis yang relevan dengan bidang keahlian yang ada di SMK 8. Dengan beberapa jurusan ini, yang 5 jurusan itu termasuk adanya pembelajaran berbasis proyek, kemitraan dengan industri sangat berkembang banget. Penekanan kepada keahlian-keahlian baru yang sebelumnya hanya beberapa jurusan, hanya jurusan akuntansi, dulu namanya perkantoran, terganti menjadi OTKP, akhirnya dengan pelayaran. Nah, akhirnya bertambah jurusan, ada multimedia dan pelayarannya bertambah 1 jurusan, yaitu jurusan teknika. Nah, karena adanya pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi, jadi kebutuhan juga di SMK itu dapat mempengaruhi kurikulum untuk mencakup keahlian-keahlian baru yang relevan. Termasuk juga kalau guru, banyaknya pelatihan guru, ya, pelatihan guru. Banyak sekolah-sekolah juga yang memang fokus untuk peningkatan kualitas dalam mengajar dan begitu juga dalam pembelajaran. Penyebab terjadinya perubahan di mengajar di SMK 8 itu apa? Misalnya di perubahan teknologi, karena adanya pengaruh dari perubahan teknologi itu dapat mempengaruhi kita dalam belajar mengajar. Misalnya penggunaan teknologi yang sekarang, yang dulu masih menggunakan manual yang hanya menggunakan LCD, sekarang sudah ada AnyBot yang bisa kita pakai. Jadi itu sangat berkembang banget dalam pembelajaran. Yang dulu secara manual di kelas-kelas mengajarnya, sekarang sudah memakai LCD, boleh dibawa ke kelas untuk hal itu dan bisa memakai internet. Itu perbedaannya. Karena adanya juga tuntutan pasar kerja di luar yang mengharuskan SMK harus meningkat dengan banyaknya persaingan dengan sekolah-sekolah SMK lain, maka SMK 8 itu lebih ditingkatkan untuk memajukan siswa-siswa SMK 8 agar bisa bersaing di pasar industri di luar setelah tamat di SMK 8. Perbedaan dari zaman dahulu sampai sekarang itu apa nih? Misalnya perbedaan teknologi, ya. Zaman dulu kalau teknologi itu menggunakan teknologi terbatas. Maksudnya itu teknologi terbatas itu pembelajaran lebih mengandalkan buku cetak, papan tulis, dan alat tulis tradisional. Ya, kalau zaman sekarang itu teknologi digital. Nah, jadi pembelajaran bisa dilakukan dengan secara daring, dengan menggunakan komputer, internet, aplikasi pembelajaran, dan perangkat-perangkat yang pintar lainnya. Jadi itu perbedaannya kalau dari segi teknologi. Kalau dari misalnya dari akses informasi, kalau zaman dulu itu informasi terbatas. Karena tersedianya misalnya melalui buku-buku dan media cetak lainnya. Kalau zaman sekarang akses tak terbatas ke informasi melalui internet. Jadi siswa-siswa itu dapat mengakses sumber belajar dari seluruh dunia dengan cepat karena dengan adanya internet itu. Nah, dari metode pembelajaran itu kalau zaman dulu lebih tradisional seperti model ceramah, membaca buku, dan latihan tulis.
Tapi kalau zaman sekarang itu semuanya kebanyakan itu berbasis proyek, pendekatan pembelajaran secara aktif dan interaktif ya, dengan menggunakan simulasi, diskusi kelompok dan eksperimen lain yang lebih ditekankan sesuai dengan guru masing-masing. Dan di bidang kurikulum, kalau kurikulum zaman dulu itu cenderung lebih kaku dan fokus pada pembelajaran akademis dasar. Kalau zaman sekarang kurikulum lebih beragam dan inklusif, mencakup bidang-bidang seperti teknologi, informasi, dan keahlian digital. Termasuk juga dengan kewirausahaan dan keterampilan sosial atau emosional. Dan selanjutnya lagi kalau tentang kolaborasi dan kemitraan. Kalau zaman dulu kolaborasi antara sekolah dan industri atau lembaga itu terbatas. Kalau zaman sekarang lebih banyak kemitraan antara sekolah dan dunia industri dengan penekanan pada magang. Kan sekarang itu ada magang-magang ke industri dan praktek-praktek kerja lainnya ya. Dan selanjutnya tentang evaluasi dan penilaian. Kalau zaman dulu penilai cenderung lebih tradisional seperti ujian tulis dan ulangan. Kalau sekarang pendekatannya ujiannya secara holistik, lebih banyak secara holistik, portofolio, secara proyek dan presentasi dan evaluasi berbasis kompetensi. Nah, mengenai keterampilan yang ditekankan, kalau zaman dulu itu fokus lebih pada keterampilan akademis seperti membaca, menulis, dan menghitung. Tapi kalau zaman sekarang itu keterampilan lintas mata pelajaran yang biasa disebut dengan cross disciplinary lebih ditekankan, termasuk keterampilan pemecahan masalah, kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi itu perbedaannya dari zaman dulu dan zaman sekarang. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama. Sukses selalu.